Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sukacita. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh segala kemurahan hati-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini, kami masih beroleh kesempatan untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Marilah Tuhan menuntun, membimbing, mengajari kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah seluruhnya kami Tuhan ada dalam naungan kasih-Mu, ada dalam otoritas Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema kemerdekaan dari ketakutan yang didasarkan pada 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, dalam 2 Timotius 1 ayat 7, kita menemukan pesan yang begitu relevan bagi kehidupan kita saat ini, yaitu tentang kemerdekaan dari ketakutan. Kita akan belajar lebih dalam makna dari ayat ini untuk memahami bagaimana Allah berbicara kepada kita tentang mengatasi ketakutan dalam hidup kita. Saudaraku, izinkan saya membawa kita ke dalam suatu gambaran. Bayangkan seorang penjelajah yang berdiri di tepi jurang yang curam. Di depannya ia melihat tanjakan yang terjal dan berbatu. Tak ada jalur yang jelas menuju puncak. Ia merasa terbungkam oleh ketakutan akan kegagalan dan bahaya yang mungkin mengancam. Namun di tengah kegelapan ada seseorang yang mendekatinya. Seseorang yang telah memimpin banyak orang melalui tantangan seperti ini sebelumnya. Pribadi itu membimbing penjelajah dengan tangan penuh kasih, mengarahkan langkahnya dan memberikan dukungan dalam setiap perjalanan naik. Dengan kehadiran pribadi ini, penjelajah merasa rasa takutnya memudar, digantikan oleh keyakinan akan keberanian dan kemenangan yang akan dicapainya. Saudara-saudara, dalam ilustrasi ini kita melihat gambaran kemerdekaan dari ketakutan melalui bantuan dan panduan seseorang yang lebih kuat dan berpengalaman. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah juga mengingatkan kita tentang kemerdekaan ini. Saya akan membagi ayat ini menjadi beberapa bagian untuk memahami maknanya secara mendalam. Yang pertama, kalimat sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ayat ini memberi kita pemahaman yang jelas bahwa ketakutan bukanlah berasal dari Allah. Allah adalah sumber segala kekuatan dan keberanian. Ketakutan seringkali berasal dari keraguan, kecemasan, dan ketidakpastian yang datang dari dunia ini. Allah ingin kita hidup dalam kebebasan dari ketakutan ini. Dan kalimat yang berikut adalah melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, inilah pernyataan yang membawa harapan. Allah memberikan kepada kita 3 hal yang berbanding terbalik dengan ketakutan. Yang pertama, roh kekuatan. Kedua, roh kasih. Dan yang ketiga adalah roh ketertiban. Roh kekuatan adalah kekuatan rohaniah yang mampu mengatasi rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Roh kasih adalah cinta yang sempurna dari Allah yang mengusir segala rasa takut. Dan roh ketertiban adalah
rasa tenteram dan percaya bahwa Allah adalah penguasa dalam segala hal. Kita perlu mengerti bahwa roh kekuatan, kasih, dan ketertiban ini tidak diberikan kepada semua orang tanpa syarat. Hal itu diberikan kepada mereka yang hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Ketika kita memilih untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, roh-roh ini menjadi bagian dari hidup kita. Ini adalah hasil dari hubungan yang mendalam dengan Allah, di mana kita mengakui Dia sebagai sumber kekuatan, sumber kehidupan, dan keberanian kita. Saudaraku, saya dapat menyimpulkan bahwa ayat ini adalah pengingat bagi kita bahwa kita tidak perlu hidup dalam belenggu ketakutan. Kita memiliki Allah yang memberikan kita roh, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seperti pribadi yang membimbing penjelajah dalam ilustrasi tadi, Allah hadir dalam hidup kita untuk mengatasi segala tantangan dan menghilangkan segala rasa takut. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan dari ketakutan dengan keyakinan bahwa Allah adalah penguasa atas segala situasi. Mari kita memilih untuk hidup dalam kekuatan, kasih, dan ketertiban yang dianugerahkan oleh Allah. Marilah kita berani menghadapi kehidupan dengan iman yang kuat, memandang kepada Allah sebagai pemimpin kita dalam setiap langkah kita. Ketika rasa takut mencoba merayapi hati kita, kita dapat mengingat janji Allah dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini dan menyerahkan segala rasa takut kita kepadanya. Dalam kemerdekaan dari ketakutan, kita dapat menjalani hidup dengan keberanian, sukacita, dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Amin. Saudaraku, marilah kita tutup renungan harian ini dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat renungan malam hari ini. Engkau telah mengajari kami Tuhan kemerdekaan dari ketakutan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban, bukan roh ketakutan. Dan oleh karena ini Bapa di sorga, kami dengan berani, sebab Tuhan menyertai kami dengan berani melakukan perjalanan hidup kami, dan tidak ada lagi ketakutan dalam perjalanan kami. Tuhan, terima kasih kami dapat sanggup melakukan semua ini karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami pada rel kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.